Perkenalkan, nama saya Monica Marta Maindoka dari kelas 11 MIPA 2. Oke, materi yang akan saya jelaskan itu mengenai persamaan lingkaran yang berpusat di O, 0,0, dan berjari-jari R. Rumusnya itu X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O, 0,0 dan memiliki jari-jari R sama dengan 5 dan R sama dengan 5 akar 3. Penyelesaian bagian A itu, seperti kita ketahui rumusnya itu X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Karena 5 pangkat 2 adalah 25. Jadi hasilnya adalah 25. B. Rumus yang sama. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 5 akar 3 pangkat 2. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan, di sini 5 pangkat 2, hasilnya itu 25. Dan akar 3 pangkat 2 adalah 3, jadi 25 kali 3 sama dengan 75. Soal yang kedua, tentukan jari-jari lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 225. Penyelesaiannya itu seperti ini. R pangkat 2 sama dengan 225. R sama dengan akar 225. R sama dengan, jadi akar dari 225 itu adalah 15. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 15. Mudah bukan? Perkenalkan, nama saya Mutiara Manein dari kelas 11 MIPA 2. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang persamaan lingkaran pusat A, B, dan R. Rumusnya X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Baiklah, saya akan masuk di penjelasan. Tentukan persamaan lingkaran jika diketahui pusat min 1,3 dan R sama dengan 2. Rumusnya X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Diketahui pusat min 1,3 dan R itu 2. Lalu kita akan substitusi nilai min 1,3 ke dalam X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi A-nya diganti min 1 dan B-nya diganti 3. Nah, kita akan substitusi akan menjadi seperti ini. X kurang min 1 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Kenapa 2? Karena jari-jarinya 2. Min dan min akan menjadi plus, jadi akan menjadi 1x tambah 1 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat tambah 2 pangkat 2.
Nah, kita akan hitung nilainya yang 1x tambah 1 kuadrat. Dengan cara x tambah 1 kali x tambah 1. X kali x sama dengan x kuadrat. X kali 1 sama dengan 1x atau x. 1 kali x sama dengan 1x. 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi, x kuadrat tambah x tambah 1x tambah 1. 1x kali 1x 1x tambah 1x itu kan akan menjadi 2x. Jadi x kuadrat tambah 2x tambah 1 itu nilainya 1x tambah 1 kuadrat. Jadi kita tulis x kuadrat tambah 2x tambah, nah kita akan hitung y kurang 3 kuadrat. Y kurang 3 kali y kurang 3. Y kali y sama dengan y kuadrat. Y kali min 3 sama dengan min 3 kuadrat. Min 3 kali y sama dengan min 3 y. Min 3 kali min 3 sama dengan 9. Jadi y kuadrat kurang 3y tambah 3y yaitu 6y tambah 9. Jadi y kurang 3 kuadrat nilainya y kuadrat kurang 6y tambah 9. Kita masukkan nilainya. X kuadrat tambah 2x tambah y kuadrat kurang 6y tambah 9 sama dengan 4. Kenapa 4? Karena 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, kita akan urutkan sesuai variabel. Yang ke satu itu kuadrat dulu, lalu x dan y. X kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x kurang 6y tambah 10 sama dengan 4. 4 nantinya kita akan pindah ruas jadi min 4. X tambah 2 tambah 2x kurang 6y tambah 10 sama dengan min 4. Kenapa min 4? Karena dipindah ruaskan jadi min. X kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x kurang 6y tambah 6 sama dengan 0. Jadi pusat lingkaran min 1 dan 3 jari-jarinya 2 itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x kurang 6y tambah 6 sama dengan 0. Perkenalkan, nama saya Jessica Mandagi dari kelas 11 MIPA 2. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi, untuk bentuk umum persamaan lingkaran adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0 dengan pusat yaitu min 1/2a, min 1/2b serta jari-jari yaitu akar dari 1/2a kuadrat ditambah 1/2b kuadrat dikurang c. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh soal yaitu tentukan koordinat pusat dan jari-jari lingkaran apabila diketahui persamaan lingkaran yaitu x kuadrat tambah y kuadrat kurang 6x tambah 8y ditambah 16 sama dengan 0. Kita langsung saja masuk dalam penyelesaian. Diketahui A yaitu min 6, B yaitu 8, dan C yaitu 16. Selanjutnya, di sini kita akan mencari pusat lingkaran. Pusat lingkaran yaitu min 1/2a, min 1/2b. Selanjutnya, di sini kita sudah mendapatkan pusat lingkaran. Di sini kita akan mencari jari-jari lingkaran. Untuk mencari jari-jari lingkaran, maka kita tuliskan 1/2a kuadrat ditambah
1/2 B kuadrat dikurangi C. Akan mendapatkan hasil yaitu 1/2 dikali 6, yaitu min 3 kuadrat, ditambah 1/2 dikali 8, yaitu 4 kuadrat dikurang 16. Di sini min 3 kuadrat yaitu positif 9 ditambah 4 kuadrat yaitu 16 dikurang 16. 9 ditambah 16 dikurang 16 hasilnya adalah 9. Akar 9 yaitu 3. Sehingga di sini kita mendapatkan jari-jari lingkaran yaitu 3. Sehingga untuk pusat yaitu min 1/2 kali min 6, min 1/2 kali min 8. Dan untuk jari-jari adalah 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Princess Cleary. Di sini saya akan membahas materi tentang lingkaran bagian B. Yang akan saya bahas bagian B yang pertama yaitu kedudukan titik. Kedudukan titik di sini mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama, kedudukan titik yang berada di dalam lingkaran, dan yang kedua, kedudukan titik yang ada pada lingkaran, dan yang ketiga adalah kedudukan titik yang berada di luar lingkaran. Kedudukan ini dapat dinyatakan sebagai berikut: X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari R kuadrat. Itu jika pusatnya berada di 0,0. Sedangkan jika pusatnya berada di A, B, akan menjadi seperti ini. X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat kurang dari R kuadrat. Ini berlaku juga pada lingkaran dan yang berada di luar lingkaran. Yang hanya diganti yaitu simbolnya saja. Jadi, ketiga kedudukan titik ini dapat dinyatakan seperti ini. Untuk di dalam lingkaran, simbolnya yaitu kurang dari. Untuk pada lingkaran, simbolnya sama dengan. Dan yang berada di luar lingkaran, simbolnya itu lebih dari. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. A. Titik A minus 9,0. Untuk menyelesaikan ini, caranya seperti yang ini. Pertama, saya ada berada di sini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 81. X yaitu minus 9 dan Y adalah 0. Jadi kita tuliskan kembali di bawah ini, minus 9 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 81. 9 dikali 9 adalah 81, ditambah 0 kali 0 sama dengan 0. Dan hasilnya 81 ditambah 0 yaitu 81. 81 ini berarti sama dengan persamaan jari-jari yang ada pada soal. Berarti 81 sama dengan 81. 81 berada pada lingkaran. Nah, misalkan hasilnya adalah 82, berarti dia lebih dari 81. Dan ini berada di luar lingkaran. Dan jika berada di dalam lingkaran, contohnya seperti 80, berarti dia kurang dari 81 yang berada di dalam lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua, yaitu A, B. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu lingkaran dengan pusat 3,4 dan R yaitu jari-jarinya 10, tentukan kedudukan titik berikut. Kedudukan titiknya yaitu A, min 3, min 3. Untuk menyelesaikan ini, kita mengikuti cara seperti ini, yaitu X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B kuadrat
sama dengan R kuadrat. X yang ada di sini yaitu min 3 dan Y-nya adalah min 3. Berarti A yang ada di pusat yaitu 3 dan B yaitu 4. Min 3 kurang 3 pangkat 2 ditambah min 3 kurang 4 pangkat 2 sama dengan R yang ada di sini berarti 10 kuadrat. Tinggal dijumlahkan saja dan hasilnya min 3 dikurang 3 sama dengan minus 6 kuadrat dan ditambah min 3 dikurang 4 sama dengan minus 7 dan 10 kuadrat sama dengan 100. Min 6 kuadrat sama dengan 36. Ditambah min 7 kuadrat sama dengan 49. Dan sama dengan 100. 36 ditambah 49 sama dengan 85. Berarti 85 kurang dari 100. Yang berarti 85 berada pada lingkaran. Begitu juga jika di atas 100, contohnya 105, berarti 105 berada di luar lingkaran. Dan jika hasilnya mendapat 100, berarti 100 berada pada lingkaran. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Pada saat ini saya akan menjelaskan kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran terdapat 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, jika D lebih dari 0, maka kedudukan garis memotong lingkaran pada 2 titik. Kedua, jika D sama dengan 0, maka kedudukan garis menyinggung lingkaran pada 1 titik. Dan yang terakhir, jika D kurang dari 0, maka kedudukan garis berada di luar lingkaran. Nah, langsung saja kita akan membahas contoh soal berikut. Diketahui persamaan garis Y sama dengan X tambah 1 dan persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat minus 2X minus 4Y kurang 13 sama dengan 0. Tentukan kedudukan garis tersebut dan apabila berpotongan atau bersinggungan, tentukan pula titik potong atau titik singgungnya. Nah, penyelesaiannya, jadi di sini diketahui persamaan garis ya sama dengan X tambah 1 dan persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat minus 2X minus 4Y minus 13 sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mensubstitusikan persamaan garis ini ke dalam persamaan lingkaran. Jadi, persamaan garisnya kan diketahui nilai Y, maka setiap variabel Y di persamaan lingkaran kita akan ubah menjadi X tambah 1. Setelah disubstitusikan, kita akan mendapatkan persamaan X kuadrat tambah X tambah 1 kuadrat minus 2X minus 4 kali X tambah 1 kurang 13 sama dengan 0. Nah, X kuadrat tambah X tambah 1 kuadrat, kita akan mendapatkan nilai X kuadrat tambah 2X tambah 1 kurang 2X. Nah, negatif 4 dikali X sama dengan negatif 4X. Negatif 4 dikali 1 sama dengan negatif 4 kurang 13 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan mengurutkan juga menjumlahkan sesuai dengan variabel. Jadi, X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. 2X dikurang 2X 0 dikurang 4X negatif 4X. 1 kurang 4 sama dengan negatif 3 dikurang negatif 13 sama dengan negatif 16 sama dengan 0. Nah, persamaan ini
bisa kita sederhanakan dengan dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1, jadi x kuadrat. Negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Negatif 16 dibagi 2, negatif 8 sama dengan 0. Nah, jadi kita mendapatkan persamaan garis. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari diskriminan dari persamaan lingkaran ini. Jadi, untuk mencari diskriminan, kita akan menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, di mana nilai A, B, dan C di sini adalah sesuai dengan persamaan lingkaran ini. Jadi, nilai A sini 1, nilai B di sini adalah negatif 2, dan nilai C di sini adalah negatif 8. Jadi kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus diskriminan. Jadi B kuadrat menjadi negatif 2 kuadrat kurang 4 kali A atau kali 1 dan kali C atau kali negatif 8. Negatif 2 dikuadratkan akan mendapat nilai 4 kurang 4 dikali 1, 4 dikali negatif 8 sama dengan negatif 32. Dimana negatif bertemu dengan negatif akan menjadi positif. Jadi 4 ditambah 32 sama dengan 36. Jadi kedudukan garis tersebut adalah berpotongan pada 2 titik karena diskriminannya lebih dari 0. Jadi kedudukan garis memotong pada 2 titik. Nah, sekarang kita akan mencari titik potongnya. Nah, untuk mencari titik potongnya kita akan menggunakan persamaan ini. Jadi persamaan lingkaran ini kita akan menggunakan, jadi x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Nah, kita akan faktorisasi. Setelah kita faktorisasi, kita akan mendapatkan nilai x tambah 2 x kurang 4 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, jadi yang dimana nilai x satunya adalah negatif 2 dan x2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan substitusikan nilai x1 dan x2 ke persamaan garis, yaitu y sama dengan x tambah 1. Jadi yang pertama nilai dari x1 y sama dengan x kita ganti dengan negatif 2, jadi negatif 2 tambah 1 y sama dengan negatif 2 ditambah dengan 1 sama dengan negatif 1. Nilainya nilai x, y yaitu negatif 2, negatif 1. Nah, untuk x2 nya kita substitusikan lagi ke persamaan garis. Y sama dengan x kita ganti dengan 4 tambah 1, 4 ditambah 1 yaitu 5. Jadi 4,5. Maka kedudukan garis di sini adalah kedudukan garis memotong lingkaran pada 2 titik dengan titik potong negatif 2,1 dan 4,5. Perkenalkan, nama saya Triviana Lumenta dari kelas 11 MIPA 2. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi persamaan garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah suatu garis yang memotong lingkaran pada 1 titik. Yang pertama di sini kita akan membahas persamaan garis singgung lingkaran jika titik singgungnya diketahui T x1, y1 pada lingkaran berpusat di O 0,0. Rumusnya yaitu x1x tambah y1y sama dengan r kuadrat. Agar lebih jelasnya lagi kita akan melihat lewat contoh berikut. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 10 melalui titik minus 3,1. Langsung saja kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Di soal diketahui persamaan lingkaran, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat
sama dengan 10, yang dimana 10 ini merupakan nilai dari R kuadrat yang melalui titik minus 3,1. Minus 3 di sini adalah X1, sedangkan 1 merupakan Y1. Jadi, kita hanya perlu mensubstitusikan titik ini ke dalam rumus yang ada di sini. Jadi, kita tulis kembali rumusnya. Jadi, X1 di sini kita akan ganti dengan minus 3, dan Y1 kita akan ganti dengan 1, sedangkan yang R kuadrat di sini kita akan ganti dengan 10. Jadi, minus 3 X tambah Y1 1Y sama dengan 10. Di sini satunya bisa tidak ditulis, jadi minus 3X tambah Y sama dengan 10. Nah, di sini kita bisa memindahkan nilai dari minus 3X ke ruas kanan. Jadi, akan menjadi Y sama dengan 10. Karena di sini minus 3, jadi setelah dipindahkan akan menjadi positif. Tambah 3X. Jadi, persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10 yang melalui titik minus 3,1 adalah Y sama dengan 10 tambah 3. Yang kedua, di sini kita akan membahas persamaan garis singgung lingkaran jika titik singgungnya diketahui T, X1, Y1 pada lingkaran berpusat di A, B. Rumusnya adalah X1 minus A dikali X minus A tambah Y1 minus B dikali Y minus B sama dengan R kuadrat. Agar lebih jelasnya lagi, kita akan melihat lewat contoh berikut. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X minus 3 kuadrat tambah Y minus 1 kuadrat sama dengan 13 melalui titik 1,4. Langsung saja kita akan masuk ke dalam cara penyelesaiannya. Jadi, seperti yang kita lihat di soal, di sini diketahui persamaan lingkarannya, yang dimana nilai 3 di sini adalah A dan nilai 1 di sini adalah B. Dan 13 adalah nilai dari R kuadrat. Titik 1,4 adalah titik X1, Y1. Nah, setelah kita analisis soalnya seperti ini, kita akan langsung memasukkan atau mensubstitusikan apa yang diketahui di soal ke dalam rumus yang ada di sini. Jadi, X1 kita akan ganti dengan 1, A kita akan ganti dengan 3, Y1 kita akan ganti dengan 4, B kita akan ganti dengan 1, dan R kuadrat kita akan ganti dengan 13. Setelah disubstitusikan ke dalam rumus ini, akan bernilai seperti ini. Jadi, 1 minus 3 kali X minus 3 tambah 4 minus 1 kali Y minus 1 sama dengan 13. Sekarang kita akan menghitungnya. Jadi, 1 kurang 3 minus 2 kali X minus 3 ditambah 4 kurang 1, 3 kali Y minus 1 sama dengan 13. Selanjutnya kita akan mengkalikan ke dalam. Jadi, minus 2 dikali X sama dengan minus 2X. Minus 2 dikali minus 3 sama dengan 6. Ditambah 3 kali Y, 3Y. 3 dikali minus 1 sama dengan minus 3. Selanjutnya untuk angka 13 di ruas kanan kita akan pindahkan ke ruas kiri menjadi minus 13. Sama dengan 0. Sekarang kita akan mengurutkan sesuai dengan variabel dan menjumlahkan angka mana yang bisa dijumlahkan. Jadi yang pertama, minus 2X tidak bisa dijumlahkan dengan yang ada di sana, yang ada di sini karena hanya minus 2X yang mempunyai variabel X. Minus 2X. Selanjutnya 3Y positif 3Y. 6 kurang 3 minus 3 dikurang 13 salah 6 kurang 3 dikurang 13 sama dengan minus 10.
sama dengan 0. Nah, di sini sudah ada nilai minus 2x tambah 3y minus 10 sama dengan 0. Sekarang kita akan menyisakan hanya yang mempunyai variabel y di ruas kiri. Jadi akan menjadi 3y dan yang lain dipindahkan ke ruas kanan menjadi 2x tambah 10. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 3y sama dengan 2x tambah 10. Selanjutnya di sini saya akan membahas bagian ketiga, yaitu persamaan garis singgung lingkaran pada x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0 dengan rumus x1x tambah y1y tambah 1/2a dikali x tambah x1 tambah 1/2b dikali y tambah y1 tambah c sama dengan 0. Dalam menyelesaikan soal di bagian ketiga ini, kita boleh menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan rumus, dan cara yang kedua yaitu dengan mencari pusat dan jari-jarinya terlebih dahulu. Di sini kita akan membahas salah satu contoh soal dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan rumus ini. Tentukan persamaan garis singgung di titik 3,2 pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x minus 4y minus 20 sama dengan 0. Penyelesaiannya diketahui titik 3,2 yang dimana 3 adalah x1 dan 2 adalah y1. Yang akan kita lakukan adalah mensubstitusikan semua nilai yang diketahui di soal ke dalam rumus yang ada di sini. Jadi, setelah kita substitusikan, kita akan mendapatkan persamaan berikut, yaitu 3x tambah 2y tambah 1/2 dikali 2 dikali x tambah 3 tambah 1/2 dikali negatif 4 dikali y tambah 2 tambah negatif 20 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menghitung yang pertama adalah yang perlu dikali, yaitu yang ini dan yang ini. Nah, pertama 1/2 dikali 2 akan menghasilkan 1 dan 1/2 dikali negatif 4 akan menghasilkan negatif 2. Jadi 3x tambah 2y. Nah, 1 dikali x sama dengan 1x atau x. 1 dikali 3 sama dengan 3. Negatif 2 dikali y sama dengan negatif 2y. Negatif 2 dikali dengan 2 sama dengan negatif 4 dikurang 20 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan mana yang bisa dijumlahkan dengan variabel yang sama. Kita mulai dengan variabel x. 3x tambah x sama dengan 4x. 2y dikurang 2y, 0. Nah, 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Negatif 1 dikurang 20 sama dengan negatif 21. Jadi, persamaan garis singgungnya adalah 4x kurang 21 sama dengan 0. Selanjutnya di sini saya akan membahas bagian keempat dari persamaan garis singgung, yaitu persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat O 0,0 dan bergradien M. Untuk mencari persamaan garis singgung yang bergradien di pusat 0,0, kita bisa menggunakan persamaan berikut. Jadi persamaannya adalah y sama dengan mx plus minus r akar dari 1 tambah m kuadrat. Agar lebih jelasnya kita akan membahas contoh soal berikut. Tentukan persamaan garis singgung dengan gradien minus 2 pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Langsung saja kita masuk ke dalam penyelesaian. Jadi di soal kita diberikan pernyataan bahwa gradiennya adalah negatif 2, jadi M
adalah negatif 2 atau gradien negatif 2 pada persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16, yang dimana 16 di sini merupakan nilai dari r kuadrat. Jadi r kuadrat sama dengan 16. Karena di rumus kita membutuhkan nilai r bukan r kuadrat, jadi kita akan menghilangkan kuadrat di sini dengan cara akar. Jadi akar dari r kuadrat yaitu r, akar dari 16 4. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, kita akan langsung mensubstitusikan yang diketahui di soal ke dalam rumus ini. Jadi y sama dengan m kita ganti dengan negatif 2, x plus minus r kita ganti dengan 4, r akar dari 1 ditambah m kita ganti dengan negatif 2 kuadrat sama dengan minus 2x plus minus r. Jadi r di sini kita akan mengganti dengan 4. Jadi negatif 2x plus minus 4 akar dari 1 tambah negatif 2 dikuadratkan bernilai 4. Jadi negatif 2x plus minus 4 akar dari 5. Jadi persamaan garis singgung dengan gradien negatif 2 pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16 adalah y sama dengan negatif 2x plus minus 4 akar dari 5. Nah, pada saat ini kita akan membahas bagian terakhir dari materi lingkaran, yaitu persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat A, B dan bergradien M. Langsung saja kita melihat rumusnya. Nah, untuk mencari soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus, yaitu y minus b sama dengan m kali x minus a plus minus r akar dari 1 ditambah m kuadrat. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat minus 2x minus 6y tambah 9 sama dengan 0 yang tegak lurus garis x tambah 3y kurang 6 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, jika kita melihat pada bentuk garisnya, di sini kan kita bisa melihat nilai A di sini adalah 1. Tuh. Nilai B adalah 3 dan nilai C adalah negatif 6. Nah, jika bentuk garisnya seperti ini, AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah negatif A per B. Jadi di sini gradien satunya adalah negatif A1 per B3. Jadi negatif 1 per 3. Nah, syarat tegak lurus di sini adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, M1 di sini adalah gradien garis, sedangkan M2 adalah gradien garis singgung. Setelah kita mensubstitusikan gradien garis, yaitu negatif 1 per 3 ke dalam syarat tegak lurus di sini, maka kita akan mendapatkan nilai negatif 1 per 3 kali M2 sama dengan negatif 1. Karena di sini kita akan mencari nilai M2, maka untuk nilai negatif 1 per 3 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 1 per negatif 1 per 3. Nah, di sini kita bisa mengubah ini menjadi negatif 1. Ini kita naikkan menjadi negatif 1 kali 3 per negatif 3 per 1. Nah,
dimana negatif dengan negatif jadi positif. 1 dikali 3 sama dengan 3, dibagi 1 3. Jadi gradien garis singgungnya adalah 3. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran dari persamaan x kuadrat tambah y kuadrat minus 2x minus 6y tambah 9 sama dengan 0. Mana rumusnya adalah P negatif 1 A, negatif 1 per 2 P. Jadi P sama dengan negatif 1 per 2A, negatif 1 per 2B. Kita substitusikan nilai A dan nilai B. Jadi negatif 1/2 dari negatif 2, negatif 1/2 dari negatif 6. Yang dimana nilainya adalah negatif 1/2 dikali negatif 2 yaitu 1. Negatif 1/2 dikali negatif 6 sama dengan 3. Jadi pusatnya adalah 1,3. Selanjutnya untuk jari-jari kita memakai rumus ini. 1/2A kuadrat ditambah 1/2B kuadrat kurang C. Ini ada nilai C-nya adalah 8, jadi kita substitusikan nilainya 1/2 kali negatif 2 kuadrat tambah 9. Nah, di sini kita hitung, kita akan mendapatkan negatif 1/2 dari negatif 2 adalah negatif 1 dikuadratkan 1 tambah 1/2 dari negatif 6 yaitu negatif 3 dikuadratkan menjadi 9 kurang 9. Jadi R-nya adalah 1 tambah 9, 10 kurang 9, 1 akar 1 yaitu 1. Nah, jadi pusatnya 1,3 dan jari-jarinya 1. Nah, setelah kita mendapatkan gradien garis singgung, pusat dan jari-jari, kita akan langsung mensubstitusikannya ke dalam rumus ini. Jadi Y minus B di sini adalah 3. Y minus 3 sama dengan M di sini 3 kali X nilai A di sini 1, jadi itu plus minus R-nya adalah 1 akar dari 1 ditambah M. Nah, Y negatif 3 dikali X sama dengan 3X, 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3, plus minus 1 akar. Jadi sini kita bisa saya tidak menuliskan angka 1. Jadi plus minus akar dari 1 tambah 3 dikuadratkan 9. Jadi sini Y minus 3 sama dengan 3X minus 3 plus minus akar dari 10. Dan di sini kita akan menyisakan variabel Y di ruas kiri. Jadi untuk negatif 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan. 3X minus 3 plus minus akar 10 dipindahkan jadi positif tambah 3. Nah, di sini negatif 3 tambah 3 sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 3X plus minus akar 10. Jadi persamaan garis singgung terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat minus 2X minus 6Y tambah 9 sama dengan 0 yang tegak lurus garis X tambah 3Y minus 6 sama dengan 0 adalah Y sama dengan 3X plus minus akar 10. Atau kita bisa uraikan menjadi Y sama dengan 3X tambah akar 10 atau
Y sama dengan 3x kurang akar 10. Selesai. Saya akan membahas materi tentang lingkaran. Yang akan saya bahas di sini adalah cara menentukan persamaan lingkaran, pusat dan jari-jari lingkaran yang melalui 3 titik. Contoh soalnya yaitu seperti ini. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik 3,-1, 5,3, dan 6,2. Kemudian, tentukan pada pusat dan jari-jari lingkaran. Untuk persamaan lingkaran adalah x kuadrat tambah y kuadrat ditambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Kita akan memulai dari titik 3,-1. Yang berarti akan kita masukkan kepada persamaan ini. X yaitu 3, min 1 yaitu y. Jadi 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat tambah a kali 3 tambah b kali min 1 ditambah c sama dengan 0. Langsung kita jumlahkan saja. 3 kuadrat yaitu 9, min 1 kuadrat menjadi positif 1, a kali 3 menjadi 3a, ditambah b dikali min 1 menjadi minus b, ditambah c sama dengan 0. Di sini kita akan mengurutkan variabelnya. Mulai dari 3a, yang paling pertama 3a dikurang b ditambah c ditambah 9 ditambah 1 yaitu 10, berarti hasilnya positif 10 sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang pertama. Untuk yang melalui titik 5,3 dan 6,2 itu sama. Caranya sama seperti titik 3,-1. Setelah didapatkan persamaan seperti ini, kita akan mengeliminasi dari persamaan-persamaan tersebut. Yang akan kita eliminasi pertama adalah persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Di sini kita akan membuat persamaan ini menjadi lebih sederhana. Kita akan lanjut ke persamaan yang berikutnya, yaitu untuk mengeliminasi persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Di sini kita akan menyederhanakan persamaan ini menjadi dibahagi negatif. Negatif dibahagi negatif A menjadi positif, dan positif B akan menjadi negatif B. Negatif 6 akan menjadi positif 6 sama dengan 0. Dan ini adalah persamaan yang kelima. Dan selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan keempat dan persamaan kelima, yaitu A ditambah 2B ditambah 12 sama dengan 0. Dan persamaan yang kelima adalah A dikurang B ditambah 6 sama dengan 0. Positif 2B dikurang minus B menjadi positif. Dikarenakan negatif dan negatif bertemu akan menjadi positif. Dan B ini adalah 1, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3B. Dan ini akan dibagi yaitu 3. Jadi 3 bagi 3B yaitu B, dan 6 dibagi 3 yaitu 2. Sama dengan 0. Jadi hasil eliminasi dari persamaan 4 dan persamaan yang kelima yaitu B ditambah 2 sama dengan 0. Dan di sini kita akan memindah-ruaskan dan menjadi B sama dengan minus 2. Ini adalah nilai dari B. Jadi nilai B adalah minus 2. Selanjutnya nilai B disubstitusikan ke persamaan yang kelima. Persamaan yang kelima tadi adalah A kurang B ditambah 6 sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang kelima. Dan karena nilai B adalah minus 2, akan kita ganti dan dia akan menjadi A minus ditambah dengan minus akan menjadi positif. B positif 2 ditambah 6 sama dengan 0. Sama dengan, dan akan ditambah menjadi A 2 ditambah 6 sama dengan 8. Dan A ini akan dipindah ruaskan seperti yang B tadi, dan dia akan menjadi A sama dengan minus 8.
Ini adalah nilai. Karena B sudah mempunyai nilai yaitu minus 2 dan A mempunyai nilai minus 8, akan disubstitusikan ke persamaan yang pertama. Dari persamaan ini kita akan memasukkan nilai B dan nilai A-nya. 3A berarti 3 ini kali minus 8, dan B yaitu minus 2, minus dan minus akan menjadi positif ya, dan ditambah C ditambah 10 sama dengan 0. 3 dikali minus 8 yaitu minus 24, minus 2 dikali minus 2, minus dikali minus 2 yaitu positif 2, ditambah C ditambah 10 sama dengan 0. Di sini akan menjumlahkan sesuai variabelnya, yaitu minus 24 ditambah 2 menjadi minus 22, dan minus 22 ditambah 10 menjadi minus 12. Berarti minus 12 ditambah C sama dengan 0. Di sini kita akan memindahkan ruas agar C itu mendapatkan nilai. Jadi C sama dengan positif 12. Di sini kita sudah menemukan nilai A, B, dan C. Setelah mendapatkan semua nilai A, B, dan C ini, kita akan menuliskan ke persamaan yang pertama, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. X kuadrat tetap X kuadrat dan Y tetap Y kuadrat ditambah A yaitu minus 8 dikali X tambah B adalah minus 2 dikali Y ditambah C yaitu 12 sama dengan 0. Maka hasil dari persamaan ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X dikurang 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali pada soalnya yang tadi ditanyakan pusatnya dan jari-jari. Untuk mencari pusat, kita punya rumus tersendiri, yaitu minus 1/2 dikali A dan minus 1/2 dikali B. Kita akan memasukkan nilainya, yaitu menjadi minus 1/2 dikali nilai A yaitu minus 8. Minus 1/2 dikali minus 8 akan dikali silang menjadi seperti ini. 8 dibagi 2 yaitu 4, dan minus 4 dikali minus dan minus 1 dikali minus 4 yaitu positif 4. Selanjutnya, minus 1/2 dikali nilai B adalah minus 2 sama dengan dikali silang minus 2 dikali minus 2 yaitu ini 1, dan hasilnya minus 1 dikali minus 1 positif 1. Berarti pusatnya minus 1/2A, minus 1/2B yang menjadi 4,1. Ini adalah pusat lingkaran yang kita dapatkan. Untuk rumus ciri-ciri yaitu akar 1/2A kuadrat ditambah 1/2B kuadrat dikurangi C menjadi akar 1/2 kali minus 8 kuadrat ditambah 1/2 kali minus 2 kuadrat dikurang 12. Ini kita kalikan silang, 2 dikali minus 8 adalah 4, jadi 1 kali minus 4 adalah negatif 4 kuadrat. Dan ditambah 1/2 dikali negatif 2 dikali silang juga menjadi 1 dikali negatif 1 yaitu minus 1 kuadrat. Dikurangi 12. Selanjutnya akan kita jumlahkan, yaitu negatif 4 kuadrat menjadi 16, positif 16, ditambah negatif 1 kuadrat yaitu 1, dan dikurangi 12. 16 ditambah 1 adalah 17, 17 dikurang 12 yaitu 5. Pusatnya adalah 4,1 dan jari-jari adalah akar 5. Oke.